saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama dengan Bu Laha. Bagaimana kabar teman-teman hari ini ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah teman-teman sampai dengan hari ini tetap semangat mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Terima kasih disampaikan kepada teman-teman, mama dan papa yang sudah istiqomah melaksanakan kegiatan dengan semangat. Nah, sekarang kita sapa teman-teman yang lainnya bersama-sama ya teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, and how are you today? Good morning everybody, how are you? Just fine. Here I am, happy. Here I am, happy. Happy, happy day. Kakak gunung, happy. Kakak pulau, happy. Happy, happy day. Adik KB, happy. Semuanya happy. Happy, happy day. Ibu guru, happy. Teman-teman, happy. Happy, happy day. Karena teman-teman sudah semangat, kita segera memulai kegiatan hari ini. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Tangan kanan ke atas, celing. Tangan kiri ke atas, celing. Bertemu, hap. Turun ke bawah, sikap. Tangan kanan keluar, celing. Tangan kiri keluar, celing. Bertemu, hap. Mari kita berdoa. Tata tertib berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, dan mata dipejamkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan kemampuanku, serta berilah kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, Bu Laha punya sesuatu loh, pastinya sangat menarik. Apa ya? Mau tahu? Pasang matanya, kling kling kling. Pasang telinga, kling kling kling. Hai teman-teman, Bu Laha sudah membawa apa ini ya? Benar sekali, ini adalah ensiklopedi. Bu Laha akan menyampaikan tentang sirah sahabat Nabi Muhammad yang memiliki sikap berpikir positif. Berpikir positif adalah bersikap tenang dalam menghadapi situasi apapun. Mau tahu sirahnya? Bantu Bu Laha ya. 1, 2, 3. Open please. Kita buka bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, Bu Laha akan menyampaikan sirah tentang sahabat Nabi Muhammad yang bernama Sa'ad bin Waqqas. Sa'ad bin Waqqas ini memiliki sikap berpikir positif. Nah, Sa'ad bin Waqqas merupakan panglima perang yang tangguh teman-teman. Suatu saat, saat Nabi bin Waqqas ini memimpin perang melawan bangsa Persia. Nah, dalam peperangan itu, Sa'ad mengalami banyak cedera teman-teman. Nah, tapi beliau dapat menahan dan tetap berpikir positif dalam memimpin pasukannya menuju kemenangan. Selain itu, dalam peperangan, Sa'ad bin Waqqas tetap berdoa dan berusaha. Nah, pada akhirnya Sa'ad bin Waqqas dan teman-temannya bisa menang melawan bangsa Persia. Nah, jadi ketika teman-teman memiliki sikap berpikir positif, yaitu bersikap tenang dalam menghadapi situasi apapun, pastinya akan mendapatkan kemudahan. Nah, seperti Sa'ad bin Waqqas, beliau bersikap tenang dalam keadaan apapun, sehingga Allah memudahkan langkahnya untuk memenangkan peperangan. Nah,
informasi dari Bulaha tentang berpikir positif. Nah, teman-teman dapat meneladani sikap dari Sa'ad bin Waqqas. Bagaimana ya Bulaha cara meneladaninya? Misalkan teman-teman kesulitan dalam belajar membaca atau mengaji, teman-teman tetap berpikir positif. Oh iya, aku masih butuh waktu, aku pasti bisa berusaha untuk lebih baik. Jadi teman-teman tetap bersungguh-sungguh dan semangat belajar, diiringi juga dengan tetap berdoa. Insya Allah teman-teman bisa diberi kemudahan dalam belajar membaca dan mengaji. Nah, teman-teman, apa my friend? Oke. Nah, itu tadi Bulaha sudah menyampaikan sirot tentang berpikir positif. Apa sih berpikir positif itu? Berpikir positif itu bersikap tenang dalam menghadapi situasi apapun. Nah, bagaimana tadi cerita Bulaha? Siapa ya nama sahabat nabinya? Namanya Sa'ad bin Waqqas yang tangguh dan memiliki sikap berpikir positif. Akhirnya Sa'ad bin Waqqas bisa menang melawan bangsa Persia. Jadi sikap dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, itu tadi informasi dari Bulaha. Pastinya anak-anak iman bisa berpikir positif. Oke, selanjutnya teman-teman akan bermain apa ya? Teman-teman akan bermain di sentra. Pastinya menyenangkan. Sudah siap teman-teman? Siap. Selamat bermain teman-teman. Dadah. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama Bu Olive. Nah, sebelum kegiatan dimulai, kita bergerak dulu yuk teman-teman, supaya tetap semangat. Coba kita rentangkan. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Tanganku direntangkan, ayun-ayunkan. Tanganku ke depan, bertepuk tangan. Tanganku dilipat, duduk yang tenang. Hari ini teman-teman bermain di sentra sains dan komputer. Nah, seperti biasanya Bu Olive punya sebuah informasi. Bu Olive punya informasi apa? Tara, Bu Olive membawa buku ensiklopedi. Kita buka dari hitungan ke-1 sampai ke-3. 1, 2, 3. Kling, 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 kling. Kita amati di sini ada beberapa gambar. Salah satunya yang ada di samping ini. Ini gambarnya apa? Hebat sekali, ini gambar bendera. Nah, apakah ini bendera negara Indonesia? Nah, ini ada Inggris, ada bendera Australia, ada bendera Jepang, ada bendera negara Thailand, dan lain sebagainya. Nah, siapa yang pernah ke Amerika? Saya. Kalau orang berkepentingan ke luar negeri, misalkan untuk bekerja, untuk sekolah, untuk liburan, itu membutuhkan yang namanya paspor. Nah, siapa yang pernah lihat paspor? Penasaran? 1, 2, 3, celing-celing. Nah, Bu Olive punya contoh paspor. Ini adalah paspor. Paspor adalah dokumen perjalanan yang diberikan kepada warga negara yang diakui secara internasional. Siapa Bu Olive yang menerbitkan paspor? Yang menerbitkan paspor adalah pegawai imigrasi. Nah, pegawai imigrasi dari negara si pemegang paspor. Misalkan Bu Olive dari negara Indonesia, berarti yang mengeluarkan paspor ini adalah pegawai imigrasi Indonesia. Fungsinya untuk apa? Fungsi paspor ini sama seperti fungsi KTP sebagai identitas diri kita. Nah, bedanya kalau paspor ini sebagai identitas kita ketika di luar negeri.
Kalau KTP sebagai identitas kita di negara sendiri atau negara Indonesia. Boleh Bu Olive, apakah KTP bisa digunakan untuk di luar negeri? No, kalau di luar negeri teman-teman menggunakan paspor. Kemudian paspor ini ada ciri-cirinya loh teman-teman. Bentuknya apa? Oke, bentuk persegi panjang. Kemudian ada gambar burung Garuda. Kita buka lagi yuk di halaman pertama. 1, 2, 3. Hap. Nah, ternyata di dalam paspor juga ada fotonya teman-teman. Ada nomor paspor, kemudian ada biodatanya, kemudian ada masa berlakunya. Nah, masa berlaku paspor adalah 5 tahun. Kemudian di Indonesia itu juga teman-teman ada macam-macam paspor. Ada 3. 1, ada yang namanya paspor biasa. Paspor biasa berwarna hijau untuk perjalanan reguler atau umum. Kemudian yang kedua ada paspor dinas. Paspor dinas berwarna biru digunakan untuk perjalanan dinas. Yang ketiga ada paspor diplomatik. Nah, paspor diplomatik berwarna hitam digunakan untuk perjalanan yang bersifat diplomatik. Dan ada informasi selanjutnya adalah visa. Nah, visa bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, visa adalah sebagai tanda bukti kita diizinkan untuk masuk ke wilayah negara yang kita kunjungi. Siapa yang menerbitkan visa? Visa ini diterbitkan oleh negara yang kita kunjungi. Bu Olive mau ke negara Brazil, berarti negara Brazil yang akan mengeluarkan visa. Tetapi ada waktunya loh teman-teman. Kapan ketika kita menggunakan visa? Ketika kita pergi ke luar negeri yang berada di luar Asia Tenggara. Misalkan di Amerika, di Prancis, Brazil, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita masih berada di Asia Tenggara, misalkan Malaysia, Laos, Vietnam, Thailand, itu tidak perlu menggunakan visa. Visa ada 3, ada yang bentuk stiker seperti ini, ada yang bentuk stempel, dan ada yang bentuk soft file. Baiklah teman-teman, itu tadi yang dapat Bu Olive sampaikan. Untuk itu, kita akan melanjutkan kegiatan bermain di sentra sains, yakni percobaan. Selanjutnya, teman-teman akan melakukan kegiatan percobaan sederhana. Tetapi sebelumnya, Bu Olive akan menambahkan sedikit informasi tentang paspor. Nah, tadi di awal Bu Olive sudah memberikan informasi tentang paspor. Paspor itu ada yang paspor manual dan paspor elektronik. Nah, atau dinamakan elektronik paspor. Dalam elektronik paspor itu ada sebuah chip. Nah, sebuah chip itu terdapat bentuk wajah dan sidik jari pemegang paspor. Sehingga untuk kali ini teman-teman akan diajak Bu Olive melakukan percobaan sederhana yang berjudul mengidentifikasi seseorang berdasarkan sidik jari. Untuk alat dan bahannya ada pulpen, kemudian ada kertas kosong, dan ada gambar. Di sini ada gambar beberapa bentuk sidik jari atau pola sidik jari. Bagaimana Bu Olive untuk percobaannya? Oke, 1, 2, 3. Untuk langkah pertama, ambil pulpen, buka tutupnya, kemudian kita butuh sidik jari tangan kita. Coba, ini jari apa? Benar sekali, keluarkan jari jempol. Ini jari jempol, namanya jari jempol. Nah, kemudian kita berikan coretan pada jari kita bagian dalam sini ya teman-teman, yang ada garis-garis. Nah,
kita berikan coretan yang rata untuk memberikan bentuk. Karena nanti kita akan menghasilkan sebuah pola dari sidik jari kita. Nah, kita ratakan sampai samping kanan, samping kiri. Nah, pastikan teman-teman menggunakan pulpen yang tintanya bersifat basah ya teman-teman. Nah, tara sudah rata untuk coretannya. Kemudian langkah kedua, kita berikan cap sidik jari kita pada kertas kosong ini. Kita tempelkan, tekan, angkat. Nah, teman-teman sudah melihat hasilnya. Nah, di sini Bu Olive sudah memberikan cap sidik jari Bu Olive. Kemudian coba kita lihat di sini ada macam-macam bentuk sidik jari Bu Olive. Kita cocokkan ya. Bu Olive bentuknya seperti apa sidik jarinya. Nah, ternyata sidik jari Bu Olive itu bentuknya melingkar. Nah, teman-teman silakan mencoba dan pastikan fokus. Bisa teman-teman? Pasti bisa. Selamat mencoba. Itu tadi percobaan sederhana mengidentifikasi seseorang berdasarkan sidik jari. Nah, kesimpulan dari percobaan ini adalah sidik jari seseorang dengan orang lain itu berbeda. Tetapi untuk mencocokkan sidik jari ada alat yang khusus. Ini hanya percobaan sederhana untuk mengetahui bentuknya. Oke teman-teman, setelah kegiatan hari ini telah usai, bagaimana teman-teman senang? Senang karena hari ini kita bereksplorasi ya teman-teman. Nah, masih ingat tadi kegiatan apa saja yang dilakukan teman-teman? Iya, tadi sudah mendapatkan informasi dari Bu Laha tentang apa teman-teman? Iya, sirah tentang sahabat Nabi, yakni Sa'ad bin Waqqas. Pastikan teman-teman bisa meneladani dari Sa'ad bin Waqqas, yaitu sikap berpikir positif. Nah, Bu Olive percaya teman-teman Al-Iman bisa meneladani sikap berpikir positif. Yang kedua, mendapatkan informasi tentang paspor dan visa. Yang ketiga, teman-teman melakukan eksperimen. Berhasil teman-teman? Berhasil. Oke. Itu tadi diakhiri Bu Olive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nah, jangan lupa 5M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas.